Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus bertumbuh, terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Firman Tuhan akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 5 ayat yang kedua. Saya bacakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, hari ini masih bicara soal hati ya. Kemarin kita juga bicara hati, hari ini juga masih seputar hati ya. Karena hati ini menjadi bagian yang sangat penting bagi hidup kita ya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati biasanya timbul karena kekecewaan. Ya, entah dikecewakan teman dekat, dikecewakan orang tua, dikecewakan anak, dikecewakan pasangan hidupnya, dikecewakan teman kerja, dan siapapun bisa membuat kita jadi sakit hati. Hati-hati, ya, jangan sampai yang namanya sakit hati ada dalam hati kita. Ya, karena sakit hati ini berdampak yang sangat besar bagi hidup seseorang. Ya, orang yang sakit hati sulit untuk bersuka cita. Padahal Alkitab berulang kali mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, bahkan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau hatinya ini udah sakit hati, maka susah untuk bisa bahagia. Ya, susah untuk bisa bersuka cita. Ya, bahkan biasanya orang yang sakit hati kehilangan damai sejahtera. Orang yang sakit hati susah untuk bahagia. Hidupnya penuh dengan mungkin kecurigaan, ya, ketidakpuasan, kebencian, dendam bahkan mungkin. Hati-hati dengan sakit hati. Ya, yang kedua, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, ini juga sama, iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati ini istilah lainnya cemburu. Cemburu atau iri atas keberhasilan orang lain. Cemburu iri atas ya suksesnya orang lain, atas ya istilahnya kebahagiaan orang lain. Jadi dia sendiri tidak mengupayakan untuk dirinya berhasil, tetapi selalu melihat kepada orang lain dan membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya timbul iri. Ya, bahkan ada istilah gini, orang yang iri hati ini biasanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah ini bahaya ini. Ya, ini nggak boleh ada dalam hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, pastikan jangan sampai ada yang namanya sakit hati dan iri hati dalam hatimu. Karena itu sangat mematikan. Ya, jangan biarkan itu tinggal. Karena itu akan merusakkan segala yang baik. Bahkan damai sejahtera, kebahagiaan itu semua bisa berantakan, hancur semua. Jadi karena sakit hati dan iri hati. Karena itu jaga sungguh-sungguh hatimu. Coba lihat Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hatilah terpancar kehidupan. Yang kalau hatinya dipenuhi dengan iri hati, sakit hati, benci, dendam, kecewa, dan segala macam yang buruk itu, ya nggak bisa memancarkan kehidupan. Ya justru yang terpancar hidupnya itu seperti hidup segan mati tak mau. Jadi ya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Ya, orang-orang yang hatinya
dipenuhi dengan iri hati dan sakit hati, ya susah untuk bisa merasakan damai dalam hati. Yang ada selalu kekecewa dan kecewa dan kecewa. Dan seringkali justru orang yang sakit hati itu malah menikmati sakitnya. Ya, aneh ya. Padahal kalau kita mau, kita bisa terbebas dari itu. Jadi kuncinya untuk bisa terbebas dari sakit hati itu adalah dengan mengampuni. Lepaskan pengampunan, maka engkau akan bisa terbebas dari sakit hati. Ya. Tapi kalau kadang-kadang membayangkan gini, wah enak aja diampuni, dia aja sudah berbuat salah. Mungkin orang lain itu begitu menjengkelkan, menyakitkan hati kita. Masa dengan mudahnya kita mengampuni? Jemaat dikasih Tuhan, kita pun orang berdosa. Dan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Masa kita tidak bisa melepaskan pengampunan? Rugi. Ya, jadi orang yang sakit hati, orang yang iri hati adalah orang-orang yang rugi. Eman-eman, urip kok digerekoso. Ya, hidup kok dibikin susah. Padahal Tuhan menyediakan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Tapi kalau hatinya penuh dengan iri dan sakit hati, maka semua itu tidak bisa dirasakan. Ya, orang yang sakit hati, orang yang iri hati tidak bisa bersyukur. Ya, kenapa? Lo iri kok, pengennya lebih, pengennya begini. Ya, artinya hatinya tidak murni. Karena itu jaga sungguh-sungguh. Mungkin saudara berkata hari ini, aku mau lepas dari sakit hati. Aku juga gak mau iri hati. Tapi gimana caranya? Aku gak bisa, kalau inget tuh rasanya sakit. Jemaat dikasih Tuhan, engkau butuh anugerah. Engkau butuh kasih Tuhan. Datang kepada Tuhan, rendahkan diri, mohon ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Sebab sakit hati, iri hati, bagian dari dosa. Karena itu rendahkan diri, minta ampun, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Dan percayalah, kamu pasti bisa. Karena ada kasih Tuhan yang besar, yang akan memampukan dan menolong hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hatimu. Sekali lagi, jangan biarkan sakit hati, iri hati itu masuk dalam hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Mungkin ada di antara kami saat ini Tuhan, hati kami sakit. Ada iri hati juga. Ampuni kami Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah membuat kami sakit hati. Berdoa Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan membalut hati kami. Sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan bagi hati kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami selalu waspada menjaga hati kami. Tidak sakit lagi, tidak iri hati lagi. Dan hati kami murni di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami terus dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.